Shalom, perkenalkan saya Paul. Saya Lia. Kami berdua dari Gereja IHS Palangkaraya. Kami berdua ketemu tahun 1999 ya. Kami sama-sama di kampus yang sama walaupun kami kuliahnya beda ya. Jadi kami di kampus yang sama, kami pelayanan sama-sama di kampus yang sama. Terus juga bergereja di tempat yang sama. Kami berteman cukup lama ya. Iya. Terus habis itu setelah itu nggak tahu nih ternyata Paul punya itu ya. Punya hati lah. Punya hati. Jadi pas Juli tanggal 7 tahun Juni tanggal 7 Juni tanggal 7 saya satu hari setelah ulang tahunnya Paul. Iya. Tahun 2002 kami memutuskan untuk oke, kita mau serius nih dalam kita bangun hubungan nih ya. Terus akhirnya kami membangun hubungan, terus kami memutuskan untuk jenjang lebih serius, kami mau menikah. Di tahun 2005 kami memutuskan untuk menikah di tanggal 10 Maret kami married. Mimpi terbesar kami pada saat kami mulai rumah tangga tentunya mau jadi berkat ya. Kami punya banyak rencana lah supaya kami boleh jadi berkat. Kami memutuskan pulang ke Indonesia, memutuskan untuk ke Kalimantan, dan pada waktu itu Lia juga belum jadi istri. Tapi sebelum jadi istri saya sudah bicara sama Lia, mau nggak kita pulang ke Indonesia, pulang ke Kalimantan. Jadi kami betul-betul mau jadi berkat di Kalimantan pada waktu itu. Kami berdua sih istilahnya nggak KB, nggak apa ya, karena kami pikir pasti waktu Tuhan tepat. Kalau memang Tuhan mau kasih kami nikah, kita mau langsung dikasih keturunan pun kami akan menerima dengan sukacita gitu. Jadi kalau belum pun ya kami menunggu dengan dengan sabar gitu. Jadi memang dalam waktu kami nikah kami sudah siap juga sih punya keturunan seperti itu. Waktu udah 5 tahun kami mulai kepikiran kok belum ya. Kami juga pikir sabarlah, mungkin belum waktunya Tuhan. Tapi kami melakukan tindakan medis juga ya, bukan langkah medis dalam artian kami pergi ke dokter kandungan waktu itu di Jakarta ya. Diperiksa, diberikan obat, dan kami pikir masih 5 tahun lah, kita tuh masih banyak kerjaan, masih punya cita-cita banyak ya. Melakukan ini dan itu, jadi kami santai aja sih juga dalam hubungan, karena nggak ada pressure juga ya dari Paul buat saya, dari keluarga untuk kami. Memang mereka ada kok belum periksa ya, tapi nggak ada pressure yang secara kata-kata atau tindakan tuh nggak ada sama sekali. Jadi kami juga dalam kehidupan kami, pernikahan kami selama 5 tahun itu memang kami udah mulai bertanya-tanya. Nah, kami udah ke dokter juga. Nah, tapi saya ingat pada satu saat, saya kan punya adik perempuan nih, terus adik perempuan saya nikah. Kami happy kan adik kami nikah yang perempuan gitu. Di ujung-ujung tahun kelima itu, adik saya tuh hamil, dan dia seneng banget. Saya seneng banget. Wah, puji Tuhan ya kamu hamil. Tapi begitu adik saya melahirkan tuh saya tiba-tiba jadi agak-agak semi depresi gitu ya, karena terus terang kalau pergi ke perkumpulan saudara-saudara ya, ini bukan saudara-saudara inti. Kalau saudara-saudara inti mereka sangat support ya, apapun yang langkah yang kami mau lakukan, nggak ada no pressure lah ya. Cuman kalau kami bertemu dengan keluarga-keluarga yang lain itu sometimes ada celetukan yang kurang mengenakan gitu. Jadi begitu ada celutukan kanan kiri, kami ditambah adik saya punya anak gitu ya, saya malah merasa itu juga ada yang bilang sama mertua saya bahwa kenapa si Paul nggak nikah lagi gitu loh, kan Paulnya masih muda gitu. Terus itu juga salah satunya. Terus ada juga yang ngobrol sama Paul karena dia pelayanan, kok pastor doanya nggak didengar ya? Betul, itu yang menurut saya statement yang kurang bijak yang disampaikan oleh seorang, katanya seorang
pastor, kenapa doanya tidak dijawab? Ya menurut saya, oh tidak oke itu statementnya. Tapi saya boleh anggap itu sebagai apa ya, salah satu momen lah dalam hidup kami ya, bahwa hey, kita ini menyembah Tuhan yang hidup ya, Tuhan yang pasti dengar seruan kita. Kalau ada yang bicara seperti itu ya semua orang boleh bicara lah, kita nggak bisa larang orang bicara sama kita kan. Tapi pilihannya adalah apakah kita dengar perkataan manusia atau kita percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Itu sih. Tapi pada satu saat saya waktu dibawa tekanan seperti itu, saya merasa Tuhan itu berbicara kepada saya bahwa, hey Lia, kamu tuh tujuan hidupnya apa sih gitu ya. Saya langsung tersadar gitu ya, apakah tujuan hidup saya cuman seperti ini gitu ya. Sekolah, kuliah, setelah kuliah, nikah, setelah nikah, punya anak. Habis itu apalagi gitu, apakah itu tujuan hidup saya cuma sampai seperti itu gitu. Terus habis itu saya udah setelah merasakan ada encounter dengan Tuhan seperti itu, saya bangkit lagi tuh semangat hidup saya bangkit lagi, oh ya tujuan hidup saya itu Tuhan Yesus rancangan itu baik ya, buat hidup saya, buat Paul, buat kami berdua tuh luar biasa baik. Jadi kita selalu berdoa ya, tuliskan di kertas, berdoa 3 permintaan semua. Kami tetap semangat gitu loh, berdoa terus gitu ya. Terus berharap gitu ya. Berharap pada Tuhan, kita tentu terus berdoa. Tapi kami juga di 10 tahun pernikahan tuh kami makin giat lah mencari saran-saran medis ya. Kami ke dokter, kami terapi, kami sempat melakukan tindakan medis seperti hidrotubasi dan yang lain-lainnya. Kami ke beberapa dokter setelah sempat disinar juga macam-macam deh ya. Jadi udah dari satu dokter kayak misalnya belum berhasil, kami ke dokter yang lain. Pada satu titik kami selalu bilang kalau misalnya Tuhan kasih keturunan, kami mengucap syukur. Tuhan nggak kasih keturunan, kita tetap memuji Tuhan gitu, kita tetap menyembah Tuhan. Tahun 2017 tuh kami mengambil keputusan untuk IVF di suatu daerah. Kami begitu semangat ya, kami sangat bersuka cita ke sana. Kami waktu ke sana juga bertemu dengan teman baik kami ya, sehingga pada saat kami menjalani proses itu saya kan takut jarum ya. Jadi kuat ya. Jadi kuat karena harus suntik kanan kiri, ambil darah kanan kiri ya. Pokoknya setiap hari kita ketemu dengan dokter. Jadi proses itu ya panjang, prosesnya juga ya bagi kami jalani dengan sukacita ya, karena kami punya pengharapan yang besar bahwa inilah waktunya Tuhan akan jawab doa-doa kami gitu. Jadi kami melaksanakan itu, dan pada saat itu kami transfer embrio, dan ternyata pas kami mau dikasih rapor hasilnya negatif ya. Saat itu sih saat yang sangat menyedihkan buat kami, karena ya istilahnya kami udah berharap sangat besar, bahkan kami udah on fire banget. Ternyata belum waktunya Tuhan kasih kami keturunan. Ya kami pulang ke apartemen tuh dengan hati hancur ya. Nangis ya? Nangis kami sepanjang jalan tuh kami nangis. Begitu sampai di apartemen kami naik lift ya. Kami menunggu lift, ada instrumen lagu ya. Dan itu lagu rohani yang lagunya apa ya? Jadi janji Tuhan ya tadi ya. Indah pada waktunya. Ya. Belum pernah diputar sebelumnya? Nggak pernah, karena itu kan lift di apartemen umum ya. Tapi kayaknya Tuhan tuh mau menghibur kami bahwa ini indah pada waktunya loh Lia. Berarti ini bukan waktunya Tuhan gitu. Jadi amin. Kami sampai ke kamar apartemen kami akhirnya ya memutuskan oke, malam ini aja kita sedih, kita nangis nggak apa-apa deh malam hari ini. Tapi sampai situ aja. Besok kita tetap semangat, kita harus menjalani hari-hari kita karena Tuhan itu baik dan setia gitu. Jadi itu sih. Jadi 2017 program kami tidak berhasil. Kami harus jeda 6 bulan untuk bisa mengambil program lagi. Tahun berikutnya 2018
orang tua Paul mengajak kami berdua menemani mereka check up ke Jakarta. Dan kami ikut ke Jakarta dengan hanya membawa baju 5 pasang karena pikiran cuma 5 hari di sana. Jadi ternyata setelah check up papa sama mama itu 1 hari selesai, dan papanya Paul tuh berkata kepada kami, yuk kalian urusannya udah selesai, check up-nya udah selesai, kalian coba cek ke dokter. Terus akhirnya kami memutuskan untuk ya udah kami cek, kami telepon, kami dapat appointment, kami ngobrol sama dokternya. Terus ternyata programnya bisa dimulai hari itu juga. Akhirnya kami berdua memutuskan, oke, kami memilih dokter ini dan kami akan mau suntik malam hari ini. Jadi malam itu langsung mulai program gitu. Dan orang tua Paul juga oke, langsung aja gitu. Jadi kami langsung melakukan program itu malam hari itu gitu, udah mulai suntik ya. Jadi saya waktu itu sempat beberapa kali suntik. Itu hari Minggu, kena hari Minggu. Kami beribadah di sebuah gereja ya. Dan di gereja itu saya merasa, aduh Tuhan, ini waktu yang tepat nggak ya? Takut gagal lagi ya, karena yang pertama itu sudah nggak berhasil. Aduh, nanti kalau gagal lagi pasti akan sangat sedih gitu loh. Iya nggak, saya tuh penuh dengan keraguan. Jadi beribadah itu, mau pergi ibadah tuh kepikiran terus ya, ini kayaknya suntikan hari ketiga. Aduh, iya nggak ya, terus nggak ya, kayak nanti mau nggak berhasil gimana ya, begitu banyak pikiran berkecamuk di kepala saya. Jadi pada saat datang ke gereja itu, mereka tuh ternyata sedang anniversary, mereka punya tema itu adalah apa ya, reimagine ya? Reimagine. Saya sampai kaget, kayak Tuhan tuh ngomong sama saya, oh reimagine gitu loh, reimagine. Saya akhirnya sepanjang ibadah saya cuma nangis. Jadi orang lagi pray saya nangis. Orang mungkin bingung kali ya, kanan kiri saya tuh kok mungkin sebelah saya tuh bingung kok ibu satu ini nangis terus kerjaannya ya. Tapi Tuhan tuh begitu keras berbicara pada saya bahwa tuh reimagine Lia gitu. Jadi ya itu. Jadi akhirnya yaudah terusin suntik terus gitu ya. Ketemu dokter, suntik, ambil darah, terus kita jalani proses-proses itu ya. Nah, begitu udah proses penanaman embrio, ada waktunya kami harus terima rapor ya. Itu begitu naik turun ya perasaan itu ya. Jadi pas diambil darah pagi hari kan 7:30 pagi udah harus ambil darah ya. 7:30 pagi ambil darah, kita sore atau siang pas sore ya, jam 12, jam 2 tuh baru ada hasilnya dan ketemu dokternya. Jadi kami ngambil itu, saya udah pasrah deh. Saya pikir ya Tuhan, kalau Tuhan kasih, kalau enggak ya sudah gitu ya. Jadi tetap percaya bahwa Tuhan tuh baik gitu. Surprisingly kan kami nunggu tuh, banyak yang nunggu di situ. Nah, saya dengar kan kami punya suster masing-masing ya yang bertanggung jawab sama ini kami. Saya dengar dia tuh panggil nama saya. Jadi saya langsung datengin nih, saya langsung berdiri. Kayaknya dipanggil nih Ul, kataku. Saya langsung datengin. Tadi panggil saya ya Sus ya, saya bilang gitu. Loh, enggak Bu, katanya saya manggil ini. Selamat ya, hamil loh Bu, katanya. Saya sampai kaget. Hah? Sampai nggak bisa berkata-kata. Beneran, saya bilang gitu. Oh, belum dapat hasilnya ya, katanya. Dia jadi kaget juga. Terus saya langsung gini, saya bilang gini. Ul, katanya Sus itu kita hamil, aku bilang gitu. Dia hamil maksudnya? Dia hamil ya, gitu. Terus kami duduk diam, tuh nggak lama tuh memang hasilnya datang tuh, hasil darahnya tuh dikirimin sama susnya ke kami. Habis itu dokternya datang, dokternya bilang, wah selamat katanya. Wah, waktu itu, kami sukacita sekali. Paul sampai nelfon kabarin orang-orang terdekat kami, orang yang kami kasihi ya. Jadi telepon papa mamahnya, saya telepon papa mama, saya nggak bisa ngomong karena saya pikir kalau saya ngomong saya pasti nangis. Jadi Paul yang kasih tahu, yang kasih tahu itu. Jadi nggak terbayangkan lah sukacitanya ya, karena kebaikan Tuhan. Itu aja sih. Semuanya Tuhan ya. Proses medis itu kan bukannya kita main jadi Tuhan-Tuhanan ya. Proses medis itu menurut saya adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada profesi medis ya, dokter, perawat, seperti itu. Dan saya percaya
orang-orang yang mengambil langkah IVF atau sebutan umumnya bayi tabung itu kan banyak orang berkata, loh katanya percaya sama Tuhan, kenapa nggak normal saja, normal. Ya menurut kami pergi ke dokter, kemudian melakukan program ini adalah bagian dari langkah iman kami. Jadi sebagai orang percaya, kita tentu tidak anti dokter. Saudara yang mendengarkan siaran ini pun kalau sakit pasti ke dokter kan? Nah, pun halnya dengan kami ke dokter, tapi dengan satu pemahaman bahwa kami menerima apa yang sudah Tuhan janjikan. Ya, kami kan sudah punya nama ya. Kalau kami dikasih putra, kami dikasih nama Samuel. Kalau putri diberi nama Chloe. Dan Chloe kan orang biasa pakai CHLOE kan, Chloe. Tapi istri saya punya request pakai K katanya, pakai K. Karena nanti kalau punya mobil kan kita tinggal di Kalimantan Tengah ya. Kan nopolnya dimulai dengan KH gitu. Jadi bisa KH 10 LE ya, atau KH 10 1 OE gitu ya, Chloe seperti itu. Jadi sangat detail. Tapi kami tahu saudara, kenapa kami taruh nama itu bahkan di status di handphone kami. Karena kami mau declare sama orang-orang bahwa Tuhan pasti jawab doa kami. Ya waktu Chloe lahir, kami berkata kepada Tuhan ya, Tuhan pakai anak ini. Kejadiannya kan dahsyat dan ajaib. Chloe anak anugerah. Ya. Gimana lihat? Wah, apa ya? Waktu Chloe lahir itu, ya, wah, tak terkatakan lah ya. Dia waktu hamil hamil Chloe aja udah seneng ya minta ampun ya. Apalagi Chloe lahir itu kita melihat, wah, ini loh bukti kebaikan Tuhan ya. Amen. Salah satu bukti dari kebaikan Tuhan ya. In person. 14 tahun ditunggu. Wah, luar biasa. Jadi doa kami juga buat Chloe adalah dia jadi berkat bagi banyak orang, karena waktu selama 14 tahun begitu banyak orang yang berdoa untuk kami ya, untuk kami punya keturunan. Jadi kami ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah doain kami, para mentor kami, rekan-rekan kami. Tuhan pasti jawab doa. Tuhan tahu kerinduanmu, bahkan sebelum kau meminta. Pasangan-pasangan yang sedang menantikan anak, Tuhan tahu apa yang kau rindukan. Tetap percaya. Rindu ya, tetap percaya. Tetap percaya. Tetap Tuhan percaya. Itu setia, dia pasti menepati janji-janjinya. Amin. Saya Paul. Saya Lia. Dan ini Chloe. Everything happens in His time. Amen. Hooray.